Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'da. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana, yassir lana umurana umural muslimin, wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamati fid darin, amin. Pembahasan kemarin, kalau sekiranya kedua-dua mudda'i memiliki saksi, tanggalnya berbeda, yang menang yang tanggalnya duluan. Kalau tanggalnya sama atau sama-sama nggak pakai tanggal, atau satu bertanggal satu tidak, maka gugur kedua-duanya, karena tidak mungkin didengar kedua saksi tersebut. Setelah itu, kalau sahibul yad, penguasa barang, mengakui milik salah satu keduanya, maka barang itu adalah milik salah satunya. Kalau tidak, maka masing-masing mudda'i akan bersumpah, dan kedua-duanya merujuk terhadapnya dengan saman li subutihi bil bayyinah, karena tetapnya sama dengan saksi. Walau qala, ini lanjutannya, walau qala kullu minhuma, jikalau berkatalah masing-masing dari kedua mudda'i, wal mabi'u fi yadil mudda'a alaih, sementara mabi', barang yang dijual, itu ada di tangan mudda'a alaih. Apa kata si masing-masing? Bi'tukahu bikaza wa huwa milki, aku jual akan kamu. Kamu siapa? Mudda'a alaih, hu-nya barang, bikaza, dan harga sekian, wa huwa milki, padahal dia barang itu punya saya. Wa illa titik, berarti lau tadi bukan lau syarat. Nah, itulah berhenti di persimpangan jalan, nggak tahu mau ke kanan atau ke kiri. Ini sebalik masalah yang terdahulu, karena sesungguhnya demikian pada mustarain, dua pembeli satu penjual. Ini masalah pada dua penjual satu pembeli. Nah, dua penjual satu pembeli, tujuannya adalah harga, sedangkan di sana tujuannya adalah benda. Mabi' hal, kita ulang, nggak bisa di situ. Wa illa wa illam yakul huwa milki lam tusma' da'wah. Alhamdulillah.
walau qala kullu minhuma, jikalau berkata masing-masing dari keduanya mudda'i. Mudda'i di sini adalah penjual. Maka dikatakan ini masalah penjualnya dua orang. Wal mabi'u fi yadil mudda'a alaih, padahal mabi' barang yang dijual ada di tangan mudda'a alaih, orang ketiga. Mudda'a alaih pembeli. Apa kata masing-masing? Bi'tukahu bikada, aku jual akan kamu akannya barang harga sekian. Wa huwa milki, itu punya saya. Nah, kita kembali kasus kemarin Abu Bakar, Ismail dengan Safirullah. Barang di tangan Abu Bakar, contohnya serbannya nggak ada. Nah, sal. Kata Safirullah, sal itu saya jual kepada kamu harga sekian, itu punya saya. Mudda'i pertama, mudda'i kedua Ismail. Katanya juga sama, sal itu punya saya, aku jual kepadamu harga sekian. Wa illah, nah sebelum ada jawaban ada illah dulu. Ini membuat redaksi kitab ini bikin pusing. Wa illa, jika tidak apa? Tidak mengatakan wa huwa milki. Wa illa, jika tidak, kalau dia tidak mengatakan wa huwa milki, lam tusma'id da'wa, niscaya tidak didengar tuduhan. Itu kalau antum lihat dalam tulisan, dalam penulisan buku, itu pakai strip dia itu. Strip kini, strip kanan. Dia tidak masuk bagian dari pembahasan, tapi pembahasan tambahan, tapi ditaruh di tengah. Itu mungkin pusing. Kelanjutan pembahasannya apa? Wa angkaro, itu lanjutannya. Maka mengingkari ia mudda'a alaih. Kata Abu Bakar, sorry, nah ini bukan saya beli sama antum berdua, ini saya beli sama yang lain, ini memang punya saya. Angkaro wa aqoma, menegakkanlah kedua-duanya, Ismail sama Safir. Apa yang ditegakkan? Bayinatain, dua orang saksi. Dua bayinah, bukan dua saksi, dua bayinah. Artinya dua paket bayinah. Bima qalahu, dengan sesuatu yang mengatakan kedua-duanya akannya sesuatu. Apa yang dikatakan tadi? Nah, saya jual sama kamu harga sekian. Kata Safir, saya jual sama kamu harga 200.000. Kata Ismail, saya jual kepada kamu dan harga 150.000. Harganya walaupun beda. Nah, wa talabahu, dan meminta kedua-duanya. Meminta kedua-duanya akannya mudda'a alaih, dengan membayar harga. Kata dia, mana uang penjualannya? Mana uang saya 200.000 harga sal? Kata Ismail, mana pula uang saya harga 150.000. Nah, itu kasus. Penjelasannya bagaimana? Keputusannya bagaimana? Fa ini tahada tarihuma sakototo. Jikalau sama tanggal keduanya, maka gugurlah keduanya dua saksi. Ditanya sama saksinya Safir, kapan Safir jual selendang itu sama Abu Bakar? Kata dia, tanggal 9 Agustus 2024. Kapan? Kemarin. Tanya
Tanya sama saksi Ismail, kapan Ismail jual sal itu? Tanggal 9 Agustus 2024. Sakotota, gugurlah saksi keduanya, nggak dipakai. Wa ini ikhtalafa, jika berbeda tanggalnya, saksi Ismail mengatakan tanggal 1 Agustus 2024, kata saksi Safir mengatakan tanggal 5 2024, 5 Agustus 2024, berbeda tanggalnya. Apa keputusannya? Lazimahus samanani, wajib kepadanya mudda alaih. Dalam contoh tadi Abu Bakar 2 harga, dia bayar sama Safirullah 200.000, sama Ismail 150.000. Kebelilah dia selendang 350.000. Kalau berbeda tanggalnya, akhirnya menanglah 2 orang ini. Safir dapat uang 200.000, Ismail 150.000. Apa kata Ismail? Kenapa enggak saya bilang harga 300.000 kemarin? Kalau tahu menang begini. Nah, titik. Maka keputusan seperti ini di pengadilan. Selama Abu Bakar tidak punya saksi, dia harus bayar. Mungkinkah satu barang dibeli dari 2 orang? Tidak mungkin. Berarti ada salah satu dari mereka ini yang saksinya saksi palsu. Bisa saja kedua-duanya saksi palsu. Maka ada bahasa, di dunia ini ada pengadilan tapi tidak ada keadilan. Pulanglah ke akhirat. Nah, dipanggil lagi kasus ini. Siapa yang menang, yang benar dialah yang selamat. Siapa yang curang, dia akan celaka nanti pada saat itu. Maka di dunia bayar aja dulu, Abu. Nah, kasih aja, nggak ada masalah. Nah, bingung deh, kok bisa kalah ya? Coba antum pikir, satu barangnya, 2 penuduhnya, kena kedua-duanya oleh pengadilan. Pengadilan apa itu? Jangan salahkan pengadilannya, memang begitu aturan dalam memutuskan hukum. Nggak logika. Memang nggak logika. Kenapa? Kedua-duanya sudah memenuhi hak di dalam perundangan atau hukum al-bayyinah alal mudda'i. Maka kita yang kalah sabar sampai keputusan ini. Kasus ini akan dibuka kembali di akhirat kelak. Ternyata selendang itu dia beli sama Mudaththir. Itu pun harganya 400.000. Jadi total harga selendangnya 750.000. Mahal memang. Titik. Walau qala, jikalau berkata ya seseorang, kasus lain lagi nih, ajartukal baita bi asyaratin masalan, aku sewakan sama kamu, Ismail contoh yang tepat, kata Pak Adriyadi sama Ibu Nona, ajartukal baita bi asyaratin, aku sewakan sama kamu rumah dengan harga 10, sebagai contoh. Bal faqala, berkata Ismail, bal ajartani jami'ad dar bi asar. Salah. Ulang lagi. Walau qala, jikalau berkata iya pemilik rumah, ajartuka, sesewakan kepada kamu baita 1 kamar bi asara, dengan harga 10. Berapa kamarnya? 2. Berapa ruang tamunya? 3 berarti. Antum kena 30. Faqala, berkatalah Ismail pemilik penyewa rumah, berkata si penyewa, bal ajartani jami'ad dar bi asyara, akan tetapi kamu sewakan kepadaku seluruh bagian rumah dengan harga 10. Bukan 1 kamar 10, 1 biji ini 10.
Berarti harga sewa sepakat. Yang enggak sepakat tentang apa yang menjadi objek sewa. Wa aqama bayyinatain, menegakkan kedua-duanya, pemilik rumah sama penyewa akan dua saksi, dua bayyinah, dibawa ke pengadilan. Bagaimana keputusan pengadilan? Tasaqata, gugurlah kedua-duanya, gugurlah kedua-duanya, dua saksi. Nah, kalau gugur kedua-dua saksi, bagaimana solusinya? Bersumpahlah kedua-duanya. Fayahtalifani, maka bersumpahlah kedua-duanya. Nah, ada hukum yang tidak disebut di sini. Apa hukumnya? Kalau yang bersumpah penyewa, yang punya rumah tidak mau bersumpah, menanglah penyewa. Kalau yang bersumpah pemilik rumah, Ismail yang menyewa tidak mau bersumpah, menanglah pemilik rumah. Kalau menang salah satu, maka tidak ada yang namanya batal sewa menyewa. Tapi apabila bersumpah kedua-duanya, wallahi demi Allah, saya sewakan sama kamu per kamarnya 10. Sementara 2 kamar tambah 1 ruang tamu 30, tambah 1 kamar mandi kecil 5, kena 35 per bulan. Kata Ismail, wallahi demi Allah, saya sewa rumah ini seluruhnya 10. Berarti kan kedua-duanya menang. Summa yang fasil aqdu, maka terpasahlah akad. Rumah dikembalikan kepada pemiliknya, penyewa akan keluar daripada rumah tersebut, maka akad sewa, bagaimana cara bayarnya? Akad sewa, bagaimana cara bayarnya? Maka dibayarlah akad sewa sesuai dengan harga standar. Ternyata baru tinggal di situ 10 hari. Berapa rumah sekelas itu sewanya 1 hari kali 10 hari? Kembali ke upah sewa standar. Nah, titik. Nggak disebutin di sini. Tambihun. La yakfi fi da'wa kasyahadati, tidak cukup dalam menuduh, tidak cukup dalam menuduhkan hak, sama halnya dengan syahadah, kesaksian. Zikrus syira', menyebutkan beli, kecuali disertakan dengan menyebutkan milik ba'i, kecuali serta menyebutkan milik penjual. Idza kana ghairu diyadin, apabila ada ia barang, apabila ada ia penjual, itu bukan ziyad, bukan pemilik kekuasaan, bukan menguasai barang, atau ma'a dzikri yadih, atau beserta menyebutkan kekuasaannya atau hak menguasainya barang, apabila adalah yad, kekuasaan atau penguasaan, lahu, baginya penjual. Wa nuzi'at minhu, dan dicabut, diambil ia kekuasaan darinya penjual secara zalim.
Masya Allah. Apa maksudnya itu? Jikalau tidak cukup di dalam kita menuduh atau memberikan kesaksian menyebutkan beli barang, saya membeli barang, saya membeli rumah dari fulan. Pak Hakim, saya membeli rumah dari fulan. Itu kan menyebutkan beli. Sampai di situ saja nggak cukup. Saksi juga tidak cukup memberikan persaksian seperti itu juga. Kami berdua memberikan pernyataan bahasanya si A membeli rumah dari fulan. Kalau hanya sebatas itu penyampaiannya, maka belum ada konsekuensi hukum, belum ada penanganan hukum. Kecuali baru cukup disertai dengan menyebutkan miliknya baik, disertai dengan menyebutkan miliknya si baik, penjual. Kalau baik itu tidak menguasai rumah itu, artinya rumah tidak ditempati oleh si penjual, atau serta menyebutkan yatnya. Kita katakan rumah sekarang ditempati oleh si baik, itu maksudnya menyebutkan yat. Kalau memang penguasaan rumah ada sama si baik. Wa nuzi'at minhu ta'addiyan, dan diambil rumah tersebut atau penguasaan terhadap rumah darinya hanya siapa? Penjual harusnya. Pembeli. Ta'addiyan secara zalim. Oke, belum jelas, masih kelabu. Nah, di dalam menuduhkan, maka siapa yang menjadi mudda'i di sini? Pembeli. Pembeli, tuduhannya akan didengar oleh pengadilan. Tidak cukup hanya sebatas saya sudah beli rumah dari Mudathir, saya pembeli ini. Saya katakan saya sudah beli rumah dari Mudathir. Kata Mudathir, tidak ada dia beli rumah dari saya. Kata saksi saya, kami dua menyaksikan dia sudah beli rumah itu dari Mudathir. Kesaksian seperti ini nggak cukup. Kenapa? Kenapa? Hah? Karena objek tuduhannya tidak jelas. Apa objeknya? Rumah. Di mana rumah itu sekarang? Nggak tahu. Kalaulah rumah itu saya yang nempatin, itu apa dilapor pengadilan? Rumah itu saya menempatin. Mudathir hanya nuduh itu rumah saya, itu rumah saya. Saya bilang itu rumah saya beli dari antum. Dari tadi kata Pak Hakim, kamu main tuduh-tuduh rumah. Rumah itu siapa sekarang menempati? Saya bilang, saya Pak Hakim sebagai pembeli. Lalu ngapain lapor di sini? Apa urusannya kalau udah kamu tempati? Ya sudah kan, udah jelas itu. Kata Pak Hakim, ngapain dilapor ke pengadilan kalau memang rumah itu kamu yang beli, lalu kamu sudah tempati dan kamu ada punya dua orang saksi. Kenapa kamu lapor?
Kata yang melapor, karena penjual rumah itu masih ngomong di rumah saya. Di jalan-jalan dia bilang, itu rumah saya, itu rumah saya. Tapi dia nempati, itu rumah saya, tapi dia nempati. Masih ngomong begitu. Kata Pak Hakim, biarin saja. Nah, kapan tuduhan itu didengarkan? Kalau dinyatakan rumah yang sudah saya beli itu dikuasai oleh bai'. Nah, itu zikri malikil bai'. Baru boleh serta menyebutkan penguasaan atau hak milik bai'. Kalau bai'-nya tidak sedang menguasai rumah, bai' itu mengakui itu miliknya, terjadi intimidasi, terjadi penghalang supaya nggak boleh lewat ke situ. Dia bikinkan kedai misalnya, nggak boleh lewat ke rumah itu, padahal sudah saya beli. Nah, itu baru dilapor. Itu namanya milkil bai', masih dikuasai oleh penjual. Atau serta kita sebutkan rumah itu sekarang sedang ditempati oleh bai'. Nah, rumah itu ditempati oleh bai' kalau memang dia menempati rumah. Nah, itu baru berguna laporan kita. Kenapa? Kita lapor, kita beli rumah, kita punya saksi, rumah masih ditempati oleh penjual. Wa nuzi'at, ada waw? Harusnya nggak ada waw ya. Di dalam juga ada waw. Atau dituduhkan, dan sekalian dituduhkan waw itu berarti ataf, dan rumah itu diambil darinya, berarti penjual, diambil ia rumah darinya penjual secara paksa. Kemarin sudah saya tempati Pak Hakim, cuman diambil dari saya secara paksa. Saya disuruh usir keluar, kemudian bahkan didatangkan mesin alat berat, rumah itu dihancurkan, ditaruh pelang di situ, ini tanah milik fulan dan kawan-kawan. Nah, model itu laporannya baru didengar. Tapi kalau nggak ada kejelasan, saya beli barang itu dari dia, nggak disebutkan barang penguasaannya sama siapa, yang nempati sekarang siapa, apa negatifnya, nggak ada kejelasan, Pak Hakim katakan nggak perlu. Nah, itu cuman sekedar dunia dalam berita. Nah, kamu berita sudah beli rumah, hanya sekedar kamu berita sudah beli rumah, jadi nggak ada masalahnya, nggak ada konflik di situ. Nah, kalau dikatakan saya sudah beli rumah, rumah itu dia tempati. Saya beli rumah, penjual nggak mau keluar dari rumah tersebut. Saya beli rumah, kemudian rumah saya ambil, kemudian direbut kembali oleh penjual. Nah, ini baru ada kasus, baru ada laporan, baru diterima. Naam titik. Walawidda'u, jikalau menuduh mereka, mudda'inya bukan satu, bukan dua, tapi banyak. Walawidda'u, jikalau menuduh mereka, artinya warasatu, ahli waris, kulluhum, semua mereka, au ba'duhum, atau sebagian mereka. Apa yang mereka tuduhkan? Malan, berupa harta. Malan berupa harta. Ainan, bersamaan ada ia harta itu benda, atau hutang, atau manfaat. Bagi siapa mereka tuduhkan? Li muwarisihim, bagi moyang mereka, bagi yang mewariskan harta kepada mereka, muwaris, alladzi mata, yang sudah meninggal. Wa aqamu syahidan bil ma, dan menegakkan mereka para waris akan satu saksi dengan harta. Wa halafa ma'ahu,
dan bersumpah bersamanya satu saksi oleh sebagian mereka. Ala istihqaqi muwarrithihi al-kullah. Apa isi sumpahnya? Atas berhak orang yang mewariskannya harta akan keseluruhan. Niscaya akhadha nasibahu, mengambil ia orang yang bersumpah akan jatahnya. Wala yusyariku fihi, dan tidak yusarik, wala yusariku fihi, dan tidak berkongsi ia orang bersumpah fihi, pada jatahnya, min jihatil baqiyah, dari pihak yang lain. Kenapa? Li'anal hujjata tammat fi haqqi wahda, karena sesungguhnya argumen itu sempurna pada haknya seseorang saja. Wa ghairuhu, padahal selainnya satu orang yang bersumpah, qadirun, itu mampu, alaiha, di atasnya, hujjah, bil halafi, dengan bersumpah. Alasan pertama. Alasan kedua, wa anna yaminal insan, dan sesungguhnya sumpah seseorang, la yuqta biha, tidak diberikan dengan sebabnya sumpah akan selainnya seseorang. Titik. Meninggal seorang ayah, dia meninggalkan ahli waris. Pertama, yang terlalu banyak kesimpulan nanti. 2 orang anak laki-laki, 2 orang anak perempuan, 1 orang istri, 1 orang ayah. Banyak. Agak kan? Seorang ayah, seorang laki-laki meninggal dunia. Dia tinggalkan 2 putra, 2 putri, 1 istri, 1 ayah. Nah, mereka semua menuduh bahwasanya tanah yang digarap oleh Ihsan itu adalah tanah mendiang ayahnya. Itu berarti dia menuduhkan ain. Oke? Atau mereka menuduhkan bahasanya Muddathir pernah berhutang sama mendiang ayahnya senilai 20 juta rupiah dan belum dibayar. Itu menuduhkan dainan. Dan mereka menuduhkan bahasanya ayahnya punya hak. Nah, punya hak mendirikan bangunan, tapi bukan memiliki, berhak. Salah, seulang lagi. Si mereka para saksi menuduhkan bahwa mendiang ayahnya masih punya hak tinggal di kedai itu 2 tahun lagi. Oke. Nah, ayahnya menyewa 1 kedai semasa 4 tahun dan ayahnya meninggal ketika kedai dipakai 2 tahun, maka masa tinggalnya tinggal 2 tahun lagi. Kata pemilik kedai,
ayahmu udah meninggal, keluarkan barangnya. Kata anak-anak dan ahli waris, ayah kami punya hak menempati kedai ini 2 tahun lagi, masa sewanya belum selesai. Ini dakwah manfaat. Udah jelas? Nah, maka semua ahli waris, 2 putra, 2 putri, 1 bini dan 1 ayah, mengangkat 1 saksi saja. Saksi sewa menyewa cuma 1, saksi hutang mudasir 1, saksi tanah yang digarap ihsan 1, masing-masing 1. Bisa diterima 1 saksi? Tidak. Bisa. Kalau ditambah 1 sumpah. Nah, oke, dibawa ke pengadilan. Ketika dibawa ke pengadilan, dipanggillah semua ahli waris dan mereka semuanya datang. Pertama diadili dulu kasus ihsan. Tanah yang mana? Oke, itu tanah bapakmu. Iya, betul. Mana saksinya? Ini fulan, 1 saja, Yusuf namanya. Diberikan kesaksian, selesai. Belum cukup kata Pak Hakim, saksi kami cuma 1 Pak Hakim. Oke, kamu bersumpah. Bersumpahlah istrinya, wallahi demi Allah, tanah ini milik suami saya. Anak perempuannya nggak bersumpah, anak laki-laki nggak bersumpah, ayahnya nggak mau bersumpah. Maka tanah yang ditempati oleh ihsan itu hanya boleh diambil kadar istrinya seberapa? 1/8. Nah, hilanglah tanah ihsan 1/8. Situ dong. Nanti kalau bersumpah lagi 2 orang anak perempuannya, maka akan diambil hak sebesar Anda bingung kan? Ini kasus sumpah menyumpah bersambung dengan kasus ahli waris. Oke, nggak usah dilanjutin. Itu saja. Yang penting udah paham. Jadi istrinya bersumpah, dia berhak 1/8 tanah, sementara yang lain tidak bisa mengambil. Kenapa? 2 jawabannya. 1, karena masing-masing bisa berargumen tapi dia tidak mau. Yang kedua, sumpah manusia hanya bisa menyelamatkan haknya saja, tidak boleh gara-gara sumpah dia diberikan hak orang lain. Nah, sekarang angkat kasus kedua. Mudathi, betul dia berhutang? Tidak. Langsung main tidak saja. Oke, mana ahli waris? Kami ahli waris. Mana saksimu? Ini saksi saya, Ismail. Saksi satu lagi, enggak ada. Oke, bersumpah. Yang bersumpah di situ ayahnya. Wallahi demi Allah, anak saya pernah memberikan hutang sama Mudasir 20 juta rupiah dan dia belum bayar sampai sekarang. Yang lain enggak berani bersumpah. Maka yang dapat dari 20 juta itu hanya hak ayah saja. Berapa? 1/6. 1/6 dari 20 juta? 10 juta. 4 juta kurang dikit. Nah, nanti dihitung pakai kalkulator. Pokoknya hak ayahnya yang dapat. Hak bininya nggak dapat. Hak anak laki-lakinya, perempuannya nggak dapat. Kenapa? Karena tidak mau bersumpah. Sekarang kasus sewa toko. Ternyata itu tokonya si Anu, atau siapalah tadi namanya? Safir. Katakanlah Safir punya kedai. Nah, kata Safirullah, keluarkan barang-barang kalian, ayah kalian dah meninggal. Ngapa pakai toko saya lagi? Mau panjang sewa? Nah, kata mereka, kamu jangan asal ngomong. Nah, ayah kami sewa toko kamu ini 4 tahun, baru kepakai 2 tahun. Ini surat sewa menyewanya, ini saksinya. Mana saksinya? Abu Bakar. Saksi yang lain nggak ada. Akhirnya mintalah bersumpah. Yang mau bersumpah hanya anak laki-lakinya saja. Anak laki-lakinya saja. Mana cara ngambilnya itu? Anak laki-laki, maka dia berhak memanfaatkan toko itu sesuai dengan jatah anak laki-laki. Berpikirkan, yang kira muda jadi qadhi, nggak lulus matematika, nggak bisa jadi qadhi. 2 tahun
Kalau sekiranya istrinya yang bersumpah, maka dari 2 tahun dia berhak 1/8. 1/8 dari 2 tahun berapa? Seperempat dari 2 tahun itu 6 bulan. 1/8-nya 3. Itu cara ngitungnya, 3 bulan. Istrinya bersumpah, maka hak penggunaan kedai 3 bulan boleh pakai istrinya. Bersumpah pula ayahnya, maka 1/6. 1/6 dari 2 tahun berapa? 24 bagi 6 4 bulan milik ayahnya. Kalau ayah bersumpah berhaklah itu. Sisa berapa? Sisa 47. Sisanya berapa bulan? Hak ayah 4 bulan, hak istri 3 bulan, 7. 24 kurang 7? 24 kurang 7? 17. Nah, 17 dibagi 4, dibagi 8. 17 Bagi 6, maaf. 17 bagi 6 berapa? 18 bagi 6? 3 bulan. Nah, 3 bulan kurang dikit. Berarti hak anak laki-laki berapa? 6 bulan kurang. Hak anak perempuan 3 bulan kurang. Nah, sekiranya tadi dia bersumpah, maka hak anak laki-laki bisa ditempati kira-kira 6 bulan kurang. Anak perempuan 3 bulan kurang. Nah, itu manfaat. Kalau semuanya bersumpah 2 tahun mereka tempati. Kalau ibunya saja bersumpah, maka kedai itu hanya dimanfaatkan 3 bulan. Selebihnya boleh dipakai oleh safir. Bapaknya bersumpah lagi, maka bapaknya bisa memakainya 6 bulan. Artinya usaha dijalankan berdasarkan sumpah bapak. Itu maknanya akhadha. Mana kembali barisnya? Nah, akhadha nasibahu, mengambil ia yang bersumpah akan jatahnya. Wala yusyaraku fihi, bagusnya yusyaraku, tidak diikut sertakan padanya hak, tidak berkongsi dari pihak yang lain. Nah, nggak bisa gabung. Kan kami, keluarga kami dah sumpah tuh, kasih semuanya. Tidak. Siapa yang bersumpah saja yang dia dapat. Kenapa? Karena hujjah hanya sempurna pada hak yang bersumpah saja, sementara yang lain wa ghairuhu qadirun 'alaiha, yang lain mampu untuk bersumpah, mampu di atasnya hujjah yang bersumpah tapi tidak mau. Alasan kedua, anna yaminal insan, sumpahnya seseorang tidak diberikan gara-gara sumpah orang itu akan hak orang lain. Nah, oke. Itu kalau anaknya balik semuanya. Bagaimana kalau ada yang gila? Bagaimana kalau ada yang kecil? Bisa suruh bersumpah orang gila? Bagaimana kalau ada yang gila? Bagaimana kalau ahli warisnya ada yang masih kecil? Ya, ke depan. Falau kana ba'dul warasa sobiyan, jikalau adalah sebahagian ahli waris masih kecil-kecil karena bapaknya mati muda, Allah iban, atau sebahagiannya tidak di tempat, halafa idza balagha, bersumpah ia wali waris yang masih kecil apabila dia sudah balik. Halafa, bersumpah ia sebagian ahli waris yang kecil, idza balagha, apabila dia balik, au hadara, atau bersumpah ia ahli waris yang tidak di tempat apabila dia sudah hadir. Wa akhadha nasibahu, dan dia boleh mengambil haknya dengan tanpa mengulangi dakwah dan tanpa mengulangi saksi. Masya Allah, mantap. 6 bulan setelahnya datang ke pengadilan, Pak Hakim, saya nyatakan hari ini saya sudah balik. Usia saya sudah 15 tahun bulan Komariah. Kata Pak Hakim, mana bukti kamu sudah balik?
dihadirkanlah 4 orang saksi wanita. 4 orang saksi wanita cukup? Cukup untuk mengatakan balik. Anak itu dinyatakan balik. Untuk apa kamu ngaku-ngaku balik ke sini? Ingat nggak Pak Hakim kasus 6 bulan yang lalu? Ayah saya meninggalkan hutang sama Mudassir namanya 20 juta. Kemudian tanah yang sengketa yang sekarang masih enak-enak digarap oleh orang Ajo itu. Jadi kamu datang ke sini ngapain? Saya mau bersumpah, mengambil hak saya. Kata Pak Hakim, silakan bersumpah. Maka dia mengambil haknya, tidak perlu lagi. Coba kamu tuduh lagi, mana saksi kamu yang kemarin? Enggak perlu. Cukup bersumpah saja. Bila i'adati da'wa wala syahada, tidak perlu mengulangi dakwah, tidak perlu mengulang saksi. Titik. Walau aqarra bidaini limayyitin, jikalau mengaku ia seseorang hutang bagi mayit. Kata Mudassir, untuk apa kalian nuduh-nuduh saya? Nah, saya akui saya punya hutang sama mbahmu 20 juta. Aqar, sudah mengakuinya. Fa akhadha ba'du warasatihi qadra hassatihi, maka mengambil oleh sebahagian ahli waris akan kadarnya sebahagian. Jadi Mudassir yang mengaku bahasanya hutang itu memang ada, tidak perlu kalian bersumpah-sumpah, nggak perlu saksi-saksi. Saya ini orang jujur dari sejak alam rahim, jadi saya mengakui saya punya hutang. Nah, kalau memang punya hutang, apakah Mudassir serahkan 20 juta pada satu orang? Apakah Mudassir menyerahkan 20 juta pada satu orang? Enggak, lihat kitabnya. Apakah Mudassir menyerahkan 20 juta pada satu orang? Tidak. Nah, hanya diserahkan sesuai dengan jatah masing-masing. Nah, saya ambil kalkulator dulu ya. Berapa jatah antum? Kamu siapanya nih? Anak perempuannya atau istrinya? Istrinya saya nih. Oh, masih gadis. Nah, emang gadis ya bang? Iya. Kita main mata dia. Masya Allah, dapatlah janda muda. Bismillah. Kalau datang anak perempuannya, berikan jatah anak perempuan. Datang ayahnya, berikan jatah ayah. Begitu caranya. Walau bighairi dakwah, walaupun dia ngakunya tanpa menuduh. Walaupun mengakunya tanpa menuduh. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami mewakili tuan rumah. Kesempatan ini pertama ingin mengucapkan terima kasih karena sudah melayat ke rumah duka. Yang kedua, kalau sekiranya ada utang padi yang bergantang, utang ameh yang berbungka, utang piti yang berhitung, kalau ada keterangan kami akan terima dan bersiap membayarnya. Kemudian kalau ada saudara-saudara yang punya hutang sama mayit juga masih dibayar, kami nggak merelakannya. Itu kan jarang disebut. Nah, kenapa? Karena yang meninggal itu banyak miskin, jadi nggak disebut. Nah, orang kaya tentu disebut. Mungkin orang tua kami juga pernah kalian berutang jadi bayar. Kami nggak tahu buktinya, dan kami akan pelajari. Hadirlah di situ satu orang yang mengatakan dia punya hutang sama mayit. Selesai 3 hari, dah agak reda tangisnya. Nih jujur nih, saya sama punya hutang sama ayah kamu. Nah, saya mau bayar. Maka pada saat itu kita yang mau bayar hutang ke mayit, jangan kasih sama satu anak. Nah, kita akan tanya berapa ahli warisnya, berapa yang tinggal. Lalu kita setelah berapa yang tinggal kita amplopin. Kita tulis istri, anak laki-laki, anak perempuan, ibu, ayahnya. Kita bagi. Nggak boleh nih hutang saya ke ayah kamu. Kalau kita berikan sama satu orang, udah. Makasih ya. Jarang kayak bapak ini nih. Mau jujur.
Iya, mau jujur. Kamu nggak jujur sama keluargamu, bapak kamu. Kamu menerima pembayaran hutang dari bapakmu, nggak kamu laporkan kepada ahli waris sehingga tidak terdata dan tidak dibagi. Dapat durian, runtuhlah dia, runtuh ke neraka. Siapa yang bermasalah? Siapa yang menjadi penyebab? Orang berhutang tadi mengembalikan hak bukan pada pemiliknya. Itu makna walau bighairi dakwah. Enggak boleh antum bagi kepada satu orang, harus antum belajar faraidnya dulu. Nih, maka bayar hutang sebelum orang yang tempat hutang meninggal. Enggak bayar faraid lagi. Capek ini, saya belajar faraid. Pak Ustaz, saya mau belajar faraid. Siapa yang meninggal kamu? Enggak ada yang meninggal saya, orang yang meninggal. Orang yang meninggal kok kamu belajar faraid? Nah, kata hukum, saya harus bayar hutang sama dia. Bayar hutang itu pun dibagi menurut faraid. Oh gitu ya. Nah, Pak Ustaznya juga baru tahu. Ternyata yang bertanya itu lebih tahu, cuma nggak tahu cara baginya bagaimana. Titik. Wala izna min hakimin, dan tidak ada izin dari yang hakim, dan tidak ada izin dari hakim, walaupun tanpa ada dakwah dan tidak ada izin dari hakim. Apa maksud atau nih? Bil akhzi, tidak ada izin bagi hakim dalam mengambil. Falil baqiyati musyarakatuhu, maka bagi yang sisa itu musyarakahnya. Bagi sisa ahli waris musyarakah, artinya ikut bersama. Titik. Walau akhadha ahadu syuraka'i fi darin aw manfaatihi ma yakhussu min ujratiha lam yusyarikhu fihi baqiyatul warasa kama qalahu syekhuna. Jikalau mengambil oleh salah satu syurakanya, jikalau mengambil oleh salah satu syurakanya seseorang, salah satu teman kongsinya pada rumah atau manfaat rumah, apa yang diambil? Ma yakhussuhu, sesuatu yang khusus kepadanya dari upahnya rumah. Niscaya tidak ikut serta akannya orang yang mengambil padanya upah rumah oleh sisa ahli waris, sebagaimana mengatakan akannya oleh syekhuna, sebagaimana mengatakan akannya oleh syekhuna. Ini contoh tentang bab sewa menyewa. Nah, ada satu orang pemilik rumah kontrakan. Seseorang pemilik rumah kontrakan. Jadi salah satu rumahnya disewa dalam masa 3 tahun dengan perjanjian bayar sewa per bulan. Perhatikan baik-baik. Ada sewa per tahun bayar di awal, ada sewa 3 tahun bayarnya per bulan. Itu bisa janji begitu. Sekarang akadnya yang seperti ini: saya sewa rumahmu selama 3 tahun dengan pembayaran per bulan sekian. Oke, selesai. Berjalan 1 tahun, berjalan 1 tahun, meninggal pemilik rumah sewa. Apakah sewanya batal? Tidak, wajib berlanjut. Berapa lama lagi? 2 tahun lagi. Bayarnya per bulan. Nah, maka ahli waris daripada pemilik rumah kontrakan ini datanglah menagih tiap bulan ke rumah orang menyewa. Awal bulan, mana sewa rumah mendiang bapak saya, mana sewa rumah mendiang bapak saya. Yang menagih itu cuma 1, sementara ahli warisnya 5. Katakanlah 5 anak laki-laki, biar mudah. 5 anak laki-laki
masa saya 500 per bulan. Berapa satu anak dapat? 100.000. Si A datang, mana serumah bapak saya? Dikasih ini 500. Sorry 500, saya mau ambil jatah saya saja 100. Dia ambil 100. Kata yang 4, kamu dah tagih serumah. Alhamdulillah. Berapa kamu kasih? 100.000. Oh 100.000 bukan serumah kita 500.000. Saya ambil jatahnya saya saja. Enak kalian, tiap hari, tiap bulan saya ngambil, kalian 5 jadinya saja. Kalau nggak saya ambil, nggak kalian ambil. Kalau saya ambil, kalian numpang. Saya ambil cuma jatah saya saja. Nah, dibawa ke pengadilan pula itu. Nah, apakah uang 100.000 yang diambil itu berhak 4 yang lain? Atau 100.000 untuk dia saja? Nah, untuk dia saja. La yusyarikhu, tidak ikut serta kepadanya yang ambil, padanya yang diambil oleh sisa ahli waris. Yang lain kalau mau ambil datang ke situ. Jadi apa yang diambil, kalau diambil sesuai dengan jatahnya, yang lain tidak ikutan di situ. Kata yang lain, itu 100.000 kita bagi 5 dulu. Nah, kamu 20.000 hak cuman, kami 20.000. Jadi kalau kamu ambil lagi, bagi lagi. Kalau kamu mau sulit-sulit, ambil 500.000 sekalian. Ini mungkin ada ya, orang kayak itu kan ada itu. Pamalebana. Sebenarnya mengatakan akannya oleh Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, sebelum kita mulai, tenangkan 2 menit. Masukkan dalam satu file. Kasih judul Bab Ijabati Da'wah. Sekarang kita masuk babis syahadat, bab ketentuan saksi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fis syahadat. Pasal tentang membahas saksi-saksi. Syahadat jamu syahadatin. Syahadat, syahadatun, syahadataini, syahadat. Dan orang kita biasanya menggunakan jamak dalam ucapan. Nah, dia sudah baca syahadat. Atau mungkin orang kita tidak mengenai jamak, tapi mewakafkan ta marbuto dengan ta ta'nis, syahadat. Sama dengan ayat inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Rahmata itu menggunakan menggunakan huruf ta panjang. Nah, sehingga dikatakan rahmat Allah. Berarti orang Indonesia menggunakan wakaf rahmat pakai ta marbuto. Maaf, ta panjang. Ta apa namanya situ? Ta tawil. Bekar rahmat dan kuasa Allah. Nah, apa itu syahadah? Wahia denya syahadah adalah ikhbaru saksi bihaqqin ala ghairihi bilafzin khassin. Memberitakan oleh seseorang dengan satu hak. Memberitakan oleh seseorang dengan satu hak di atas orang lain dengan lafaz tertentu. Itu syahadah. As-syahadatu li Ramadan, syahadah untuk bulan Ramadan. Apa maksud syahadah untuk bulan Ramadan? Maksudnya li thubutihi, untuk menetapkannya satu Ramadan, untuk menetapkannya tanggal 1 Ramadan binisbati lis-shaumi faqat, dengan nisbah puasa saja, artinya berkaitan dengan puasa besok hari saja. Rajulun wahidun, itu satu orang laki-laki. Sama dengan hadis yang kita baca Rabu malam. Lamra'atun,
oleh satu khunsa. Khunsa ini jangan diartikan bencong. Khunsa ini memang khunsa. Jadi dikatakan khunsa yaitu orang yang secara lahir memiliki dua jenis kelamin. Bukan dia buat, bukan dia ganti, tapi memang ori dari lahir kelaminnya dua. Nah, kalau kelaminnya itu sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun nggak ada yang dominan, sama setiap hari, maka disebutlah khunsa muskil. Karena kita tidak bisa memvonis dia laki atau perempuan. Dia kelaminnya dua, laki punya dia, perempuan dia punya. Kemudian kedua-duanya dominan. Tapi ada pula khunsa yang tanggal 1 sampai 15 itu kelamin laki-lakinya menonjol, kelamin perempuannya menyusut. Kemudian tanggal 16 sampai akhir bulan kelamin laki-laki perempuannya menonjol, kelamin laki-lakinya menyusut. Nah, seperti yang ada di pantat buruk tuh, merah. Nah, itu kalau bulan purnama itu tebal dia itu. Naik bulan dia naik, turun bulan dia turun. Tahu? Bukan monyet, tapi buruk. Nah, Pariaman tahulah. Ada tukang panjat apa alat untuk manjat kelapa itu. Hewan untuk manjat kelapa. Oke, itu namanya khunsa wadih. Nah, khunsa jelas. Apa? Jelas status kelaminnya. Ya, kenapa katakan khunsa? Karena dia jelasnya itu berganti-ganti. Nah, khunsa muskil, khunsa wadih inilah nggak boleh nikah. Khunsa muskil juga nggak boleh nikah. Wajib membujang dan menggadi seumur hidup. Kenapa? Mau nikah sama siapa dia? Hah? Mau dinikahin sama siapa? Sama laki-laki jangan dia laki-laki, sama perempuan jangan dia perempuan. Kata Allah kamu nggak boleh menikah. Kan sudah saya kasih dua, ngapain nikah lagi? Kenapa mendasnya? Memang itu aturan hukumnya. Dan mereka tidak boleh jadi saksi penetapan awal bulan. Nah, walizina atau kepada li Ramadan ulang amil syahadatu lizina, syahada kesaksian untuk kelakuan atau perbuatan zina dan perbuatan liwat arba'atum minar rijal, 4 orang dari laki-laki, yashhaduna mereka memberikan kesaksian, annahum sesungguhnya mereka, ra'auhu mereka melihat akannya si mudda'a alaih. Katakan mudda'a alaih. Sesungguhnya mereka melihat akannya mudda'a alaih, ada khala, dia telah memasukkan. Hal keadaan mudda'a alaih mukallaf, bukan sedang gila, bukan sedang mabuk, mukhtaran, keinginannya sendiri, bukan diancam, bukan dipaksa. Apa yang dia masukkan? Hasyafatahu, akan hasyafahnya. Kemana dimasukkan? Fi farjiha, ke dalam farajnya wanita. Bizina, dengan jalan zina. Ini cara memberikan kesaksian zina. Nah, dikatakan kami berempat memberikan pernyataan si fulan telah berzina dengan fulana. Kesaksiannya tolak oleh Pak Hakim. Nah, tolak, pergi. Kamu menuduh-nuduh nggak jelas. Kami berempat ke Hakim memberikan kesaksian. Itu nuduh namanya. Lalu bagaimana yang menyaksikan Pak Hakim? Saya pelajari sendiri. Nah, pulang dulu, kamu pelajari sendiri. Nah, nggak boleh ditunjukin. Kenapa nggak boleh ditunjukin? Karena ini adalah hak Allah. Nah, hak Allah. Jadi kalau keterangannya nggak jelas, dah, itu nggak benar itu. Itu tuduhan, itu suudzon namanya.
Oh betul memang kami menuduh dia zina. Kami lihat orang itu berdua-duaan dalam satu rumah, kemudian keluar mereka. Kemudian mereka berenang bersama. Kamu di junub tuh berarti? Kan susah. Kami lihat mereka berdua keluar di kamar hotel. Maaf, kami berempat. Dia berzina. Memang dia nikah jalur zina, jima jalur zina. Panggil dua orang itu. Ada kartu nikahnya? Maka perlu disebutkan sini bizina. Ada surat nikahnya orang dituduh berzina. Maka harus jelas-jelas. Bahkan kalau mereka katakan kami melihat dua orang pasang mereka itu tidak berbusana, laki-laki di atas, perempuan di bawah. Kami lihat jelas di mata kepala kami. Maka 4 orang itu akan dicambuk 80 kali. Kenapa? Apakah kamu lihat dia masukkan hasapannya atau tidak? Oh, itu nggak tahu hakim. Tertutup oleh mereka, nggak nampak. Kamu telah menuduh berzina. Begitu. Ini enak-enak aja nuduh orang berzina. Pulang berzina, saksinya nggak ada. Qala Syekhuna, berkata Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, walladhi yattajihu, pendapat yang kuat adalah annahu, sesungguhnya la yustaratu dzikru zamanin wa makanin, tidak disyaratkan menyebutkan waktu dan tempat. Nah, tidak disyaratkan menyebutkan waktu dan tempat. Kayak tadi yang tadi atas saja, cukup. Enggak perlu disebutkan pada jam sekian, hari sekian, tanggal sekian, tempatnya tempat anu, kecuali jika menyebutkan akannya waktu dan tempat oleh salah seorang mereka, maka wajiblah menanyai yang sisa. Satu orang mengatakan saya bersaksi dia telah berzina dengan catatan di atas. Saksi kedua mengatakan hal yang sama, ketiga hal yang sama. Saksi keempat mengatakan pada jam 10 pagi di bawah jembatan Pak Hakim saya melihat si fulan telah berzina dengan si fulana. Berarti saksi keempat mengatakan jam 10 di bawah jembatan. Maka yang tiga tadi harus tanya oleh Pak Hakim, betul jam 10? Betul, di bawah jembatan? Iya. Harus ditanya. Karena satu menyebutkan, yang tiga tidak. Kenapa mesti ditanya? Lihtimali wuku'i tanakut, karena bisa saja akan terjadi pertentangan. Bisa saja akan terjadi pertentangan. Betul memang. Ditanya sama si saksi nomor 1, bukan jam 10 Pak Hakim, jam zuhur, jam 2 itu. Sudah makan siang kami. Kata saksi 2 bukan di bawah jembatan Pak Hakim, di bawah rel kereta api. Kata Pak Hakim, ini kalian kacau semuanya. Nah, kalau kacau, yuskitus syahada, itu akan menggugurkan kesaksian. Kalau gugur kesaksian, terselamatlah salah seorang dari hukuman had. Nah, karena jangan salah pandang dengan Islam. Islam sebelum terjadi keras dengan hukum had, tapi kalau sudah terjadi, kalau berurusan dengan hak Allah, itu lebih kepada mengutamakan memberikan maaf. Maka perlu dicek. Nah, perlu dicek. Wala zakara ra'aina, wala zakara ra'aina kal mardudi maaf kal mirwadi fil makhula atau makhala, dan tidak wajib menyebutkan, tidak wajib atau tidak disyaratkan zikru ra'aina. Maaf, bagusnya jangan dikasih baris. Kasih baris kita terganggu. Jadi barisnya betul zikru atau kepada
Zikru zamanin, ini dikasih beri zakaro. Maka jangan beli lagi catatan itu betapa bagus barisnya. Oke lah, itu nggak ada baris. Apa? Kita apa itu? Mesir. Nah, Mesir ini Beirut, Lebanon. Barisnya sama-sama salah. Itu produk Indonesia. Bagus, bangga yang produk Indonesia. Enggak salah barisnya. Itu Mesir salah baris. Ini Beirut salah baris. Wala zikru, tidak disyaratkan menyebut ra'aina, kami melihat, kamirwat fil mukhala, seperti kayu celak masuk dalam botol celak. Itu enggak perlu disebutkan itu. Bal yusannu, akan tapi disunahkan. Wa yakfi lil iqrari bihi isnani ka ghairihi. Wa yakfi, dan cukup untuk mengaku dengannya zina, untuk kesaksian mengaku dengannya zina oleh dua orang sama dengan selainnya zina. Sama dengan selainnya zina. Apa maksud mengaku dengan zina? Kalau ada orang bercerita begini, ini maaf ya, jangan gunakan bahasa saya, nggak bagus. Kata dia berzina dengan fulanah. Kata seseorang, berarti dia sedang mengaku. Nah, ketika itu kita dua orang ada di situ, dua orang laki-laki yang adil, mendengar ucapan itu, lalu kita lapor ke Pak Hakim. Kami lapor Pak Hakim bahwasanya si fulan dia telah mengakui dirinya berzina. Nah, untuk menjatuhkan hukum kepada orang mengaku berzina, saksinya berapa orang? Dua. Itu maknanya yakfi lil iqrari bihi, cukup untuk mengaku dengannya zina, artinya kesaksian pengakuan zina, isnani, dua orang sama dengan kasus selain zina. Jika dikatakan saya mabuk, nah kita tuduh Pak Hakim dia ngaku mabuk, mana saksimu? Cukup dua orang. Atau kepada wali malin, mubtada li Ramadan, syahada li Ramadan, syahada li malin, kesaksian untuk harta. Disebut harta ada berapa macam tadi? Tiga. Ainan kana, ain ada iya. Contohnya rumah tadi, tanah, au dainan, hutang, au manfaatan, hak memakai. Wa ma qusida bihi mahlud, dan apa saja yang dimaksudkan dengannya adalah harta. Dan apa saja yang dimaksudkan dengannya akan harta dari akad mali, maliin, atau hak maliin. Mana contohnya? Akad yang berkaitan dengan harta atau hak yang berkaitan dengan harta, seperti jual, hiwalah, doman, wakaf, hutang, ibrok, dan gadai, dan suluh, dan khiyar, dan ajal. Ajal ini bukan ajal kematian, tapi waktu tempoh hutang, ajal. Nah, itu kalau diuraikan lagi, pening lagi antum tak? Hiwalah lagi, doman lagi, wakaf lagi, korot lagi, nggak usah diuraikan. Kalau diuraikan jadi bab muamalah ini. Nah, kasus sengketa tentang hiwalah, perpindahan hutang, doman nanggung hutang, wakaf, hutang, ibrok, gadai, suluh damai, bukan damai dan Belanda,
tapi damai sengketa hutang, atau khiyar dan ajal itu rojulani, cukup 2 orang laki-laki. Bismillah. Atau rojulun wa mura'atani, 1 laki-laki dan 2 wanita. Atau rojulun wa yaminun, 1 laki-laki 1 sumpah. Wala yasbutu syai'un bimra'ataini, tidak tetap sesuatu dengan 2 wanita dan 1 sumpah. Tidak tetap sesuatu dengan 2 wanita dan 1 sumpah. Maka dari kemarin kasus-kasus yang kita angkat itu saksinya adalah 2 laki-laki. Wali ghairi zalik, syahada bagi selain demikian. Selain demikian yang mana? Ma laisa bimalin, sesuatu yang bukanlah harta, sesuatu yang tidak ia harta. Wala yuqsadu minhu malun, tidak dimaksudkan juga darinya akan harta. Jadi bukan tujuannya harta. Dari ukubatin lillah, hak-hak atau hukuman-hukuman milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana contoh hukuman milik Allah? Had disurbin, had minum khamar. Berapa haknya? Syarikoh, mencuri, berapa? Potong tangan. Auli adamin, atau hak bagi manusia seperti qawadin, qisas. Had di qazfin, had menuduh zina. Mad'i irsin, tercegahnya mewarisi. Tercegahnya mewarisi. Mana contohnya? Idda'a baqiyatul warasah, menuduh oleh sisa ahli waris, menuduh oleh sisa ahli waris atas seorang istri, anna zauja khala'aha, sesungguhnya suami telah menghulu akannya istri sehingga dia tidak berhak mewarisi. Nah, seorang laki-laki meninggal dunia, kemudian pewarisnya anaknya nggak ada. Kalau anaknya nggak ada, nggak bagus kita takdirkan contoh ini, berarti anak durhaka berarti. Nah, ini anaknya nggak ada, yang adalah saudara-saudaranya. Maka kalau meninggal seorang suami dan dia tidak punya anak dan dia punya saudara, harta akan diwarisi oleh saudaranya. Istrinya akan dapat 1/4. Apa kata saudaranya? Abang kami sebelum meninggal telah menghulu istrinya. Kata istrinya, tidak, saya nggak dihulu oleh abang kamu, saya cuma ditalak 1. Nah, kalau ditalak 1 dalam masa iddah, istri masih berhak warisan. Tapi kalau dikatakan khulu, maka dia bain, istri nggak dapat warisan. Maka pihak waris mengatakan khala'aha, suami almarhum sudah menghulu istrinya sehingga dia tidak bisa mewarisi darinya suami. Nah, belum lagi sesi jawabannya. Dan saksi-saksi ma yazharu lirijal, kejadian-kejadian yang nampak bagi pihak laki-laki. Kejadian-kejadian yang nampak bagi pihak lelaki ghaliban pada kebiasaan. Mana contohnya? Seperti nikah, seperti rujuk, seperti talak munjiz, talak tembus langsung, atau talak mu'allak, talak yang dikaitkan. Kalau kamu masuk rumah kamu jatuh talak, kalau kamu keluar rumah kamu jatuh talak. Dan pasakh nikah, dan baligh, dan merdeka, dan mati, dan miskin, dan kirad, dan wikalah, kafalah, syirka,
wadi'ah, wasoya, murtad, habis iddah dengan bulan, ru'yatul hilal selain Ramadan, syahada ala syahada, ikrar, mengaku dengan perkara-perkara yang tidak tetap kecuali dengan dua orang. Semuanya yang disebutkan itu rajulani, saksinya harus dua orang laki-laki. Nah, semuanya saksinya dua orang laki-laki. La rajulun, tidak boleh dengan satu laki-laki. Wa imra'atani, dan dua wanita. Tidak boleh satu laki-laki dan dua wanita. 5, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Imam Zuhri. Apa bunyi hadisnya? Madatis sunnatu min Rasulillah, telah lewat contoh sunnah tauladan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya, la yajuzu syahadatun nisa, tidak berlaku, tidak boleh kesaksian wanita pada hudud, had-had, minum khamar, had zina, had qazaf, enggak boleh wanita. Wala fi nikah, tidak juga kesaksian wanita pada nikah, tidak juga pada talak. Tiga yang disebutkan dalam hadis: hudud, nikah, talak. Wakisa, dikiaskan dengan yang disebutkan dalam hadis itu tiga, ghairuha, selainnya tiga, mimma, dari kasus-kasus, dari perkara-perkara, yusarikuha, yang menyamai ia perkara akannya tiga di segi makna, nikah dan talak. Nah, talak masuk talak munjiz, masuk talak muallaq, masuklah fasakh. Nah, karena fasakh itu bagian dari bab nikah. Kemudian itskun masuk ke mana itu? Itskun itu masuk kepada kategori talak, karena talak melepaskan hubungan status istri, sementara itskun itu memutuskan hubungan perbudakan. Mati memutuskan hubungan hak milik. Ihsar memutuskan hubungan bayar hutang. Qirat dan lain-lain sebagainya itu masuk dalam bab mana? Qiyas. 6 dari para ulama. 6 titik. Alhamdulillah. Ini yang anak bacanya begitu, panjang tulisannya, pendek kesimpulannya. Daripada yang kemarin tuh pendeknya banyak lagi kasusnya. Ini kan ringan kan? Nah, beda memang ringan. Atau kepada li Ramadan, ulang amil syahada. Wa syahadatu lima yazharu lin nisa, kesaksian bagi kejadian-kejadian yang munculnya, yang nampaknya bagi para wanita pada kebiasaan. Mana contohnya? Wiladatin, melahirkan. Nah, dari sejak antum lahir sampai hari ini pernah melihat wanita melahirkan? Enggak pernah. Pasti yang melihat tuh wanita juga, kecuali antum dokter kandungan. Nah, itu memang Masya Allah lah, laki-laki milih dokter kandungan, berhasil kuliah 3 tahun. Apa motivasinya? Apa motivasinya? Contohnya haid, contohnya bikaroh, keperawanan, contohnya siabah, kejandaan, rodain, menyusui, aibi imra'atin, kekurangan wanita tahta siabiha, di bawah pakaiannya. 6 arba'un minan nisa, itu mencukupi 4 orang wanita.
atau rajulani, 2 orang laki-laki. Wanita 4, kalau laki-laki cukup 2. Atau rajulun wa imra'atani, 1 laki-laki 2 wanita. 5 rawa, karena hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dari Imam Zuhri, madatis sunnah, telah berlalu oleh contoh baginda Rasul, bi'annahu, sesungguhnya ya juzu sahadatun nisa, boleh kesaksian wanita, fima, pada kasus-kasus kejadian-kejadian, la yattali'u alaihi ghairuhunna, yang tidak mengetahui di atasnya kasus oleh selain mereka wanita, di antaranya wiladatin nisa, melahirkannya wanita, wa uyubihinna, dan aib-aib mereka. Wa kisah bidzalik, dikiaskan dengan demikian selainnya melahirkan dan aib. Wa laysbatu dzalika bi rajulin wa yaminin, tidak tetap hal demikian dengan 1 laki-laki dan 1 saksi. Maaf, 1 sumpah. Wa su'ila ba'du ashabina, telah ditanya sebahagian murid-murid Imam Syafi'i amma, tentang kejadian. Idza syahida rajulani, apabila memberikan kesaksian oleh 2 orang laki-laki. Apa kesaksiannya? Anna fulanan, sesungguhnya si fulan, si anu, balagha umruhu 16 sanatan. Itu salah lagi dia. Nah, telah sampai usianya 16 tahun. Fasyahidat arba'un niswatin, maka memberikan kesaksian oleh 4 wanita. Anna fulanatan, sesungguhnya fulana, yatimatan, yang yatim, wulidat syahra maulidihi, telah dilahirkan ia wanita di bulan kelahirannya si fulan. Sesungguhnya fulana yang yatim, wulidat, telah dilahirkan ia, syahra maulidih, pada bulan lahirnya laki-laki yang disebutkan tadi sudah balik. Au qablahu, atau sebelumnya, au ba'dahu, atau setelahnya, bisahrin, dengan sebulan. Masalan, sebagai contoh, pertanyaannya, hal yajuzu tazwijuha, apakah boleh menikahkannya perempuan yang yatim, i'timadan, karena berdasarkan perkataan mereka wanita, atau tidak boleh, kecuali setelah tetap baligh dirinya perempuan yatim dengan 2 laki-laki. Bisa dipahami? Hah? Bisa dipahami kagak? Di sini ada 2 kasus. Pertama kasus wiladah, yang kedua kasus balik. Kasus wiladah, kasus balik. Untuk balik, bolehkah 4 wanita? Balik. Untuk menetapkan si fulan, si fulana sudah balik, boleh saksinya 4 wanita? Lihat di kitabnya.
Boleh? Tidak boleh. Cari kalimat walima yazharu lirijal. Walima yazhalu lirijal, kejadian kesaksian bagi perkara-perkara yang nampak bagi laki-laki pada kebiasaan seperti nikah, rujuk, talak, munjis, talak, mu'alah, fasah, nikah, balik, itskin, mautin, ihsar, kirat, wikalah, kafala sampai DST rojulani, dua laki-laki, la rojulun wa mra'atani, tidak boleh satu laki-laki dua wanita, apalagi 4 wanita. Tidak boleh. Oke. Kemudian kesaksian 4 wanita itu hanya berlaku pada hal-hal yang berkaitan dengan wanita, contohnya melahirkan. Yang dibahas di sini apa? Apa yang dipertanyakan? Bolehkah anak yatim itu dinikahkan? Hah? Kenapa diangkat kasus wanita yatim? Hah? Karena bapaknya sudah meninggal. Kalau bapaknya sudah meninggal, maka dia akan dinikahkan oleh siapa? Saudaranya. Apakah saudara wali mujibir? Tidak. Bolehkah wali mujibir menikahkan orang yang belum balik? Maaf, bolehkah wali yang tidak mujibir menikahkan yang belum balik? Tidak boleh. Kalau wanita itu tidak yatim, boleh dinikahkan oleh bapaknya. Karena seorang ayah boleh menikahkan putrinya. Nah, walaupun belum balik, walaupun masih bayi. Kamu Ismail untuk nikah sama Abu? Nah, kalau Ismail nikahkan, wahai Abu Bakar, saya nikahkan padamu putriku dengan mahar sekian, sah nikahnya. Ini saksinya, cukup. Nah, hukumnya sah. Kenapa? Punya ayah, belum balik, walaupun belum balik. Tapi kalau ada wanita belum balik dinikahkan oleh saudaranya, maka nikah ini hukumnya tidak sah. Kenapa? Karena saudara menikahkan saudari harus izin sama saudarinya. Izinnya seorang tidak sah kecuali setelah balik. Oke. Nah, sekarang wanita ini mau kita nikahkan. Wanita ini mau kita nikahkan. Dia sudah yatim, walinya saudara. Maka untuk sah nikahnya perlu kepada izin. Izin sah kalau dia sudah balik. Ternyata saksi baliknya tidak ada. Tidak ada saksi baliknya. Yang ada apa? Yang ada adalah perbandingan kasus. Perbandingan kasus. Mana contoh perbandingan kasus? 2 orang laki-laki, Muddasir dan Ihsan, syahidah, memberikan kesaksian, sesungguhnya fulan, safirullah, dia telah sampai usianya 16 tahun. Kata Muddasir sama Ihsan, kami berdua bersaksi bahwasanya safirullah usianya sudah 16 tahun. Nah kan? Nah, sudah 16 tahun. Berarti yang ada saksi apa? Saksi balignya Safir. Nah, sekarang wanita ini, katakan namalah Fatimah. Kata 4 wanita mengatakan, kami 4 wanita menyatakan Fatimah itu lahir sama dengan Safir. Pas tuh bulannya, sama bulannya. Atau 1 bulan sebelum Safir. Berarti usia wanita ini berapa? 16 kurang sebulan. Atau 1 tahun 1 bulan setelah Safir. 16 sebulan. Hah? 16 sebulan. Pada intinya dia sudah balik. Jadi wanita ini tidak memberi pernyataan wanita ini sudah balik. Tidak memberikan pernyataan sudah balik. Karena 4 wanita mengatakan orang balik nggak cukup.
Karena untuk mengatakan balik harus dua laki-laki. Tapi dia memberikan pernyataan, wanita ini lahir sama dengan si fulan. Fulan itu telah ditetapkan baliknya dengan dua laki-laki. Nah, pernyataan 4 wanita ini apakah bisa dijadikan dasar hukum? Anak yatim ini kita nikahkan saja karena dia sudah balik. Bukan berdasarkan 4 saksi wanita, tapi berdasarkan kesaksian wanita itu, ini lahir sama dengan si fulan. Fulan itu sudah ditetapkan baliknya oleh 2 orang. Boleh nggak begitu? Itu pernah ditanya kepada murid Imam Syafi'i. Jadi pertanyaannya aja perlu dipahami. Sekarang jawabannya nggak perlu dipahami, gampang. Pak Ajaba nafa'anallahu bih, menjawab ya ashab Imam Syafi'i, semoga kita diberi mufakat Allah dengan kehadiran mereka. Apa kata beliau? Na'am, boleh. Yasbutu dimnan, tetap secara tercakup, tetap secara cakupan oleh balik man syahidna, orang yang mereka saksikan biwiladatiha, dengan kelahirannya. Kama yasbutun nasabu dimnan, sebagaimana tetap nasab secara cakupan dengan syahada wanita dengan melahirkan. Nah, maka boleh mengawinkannya wanita yang yatim, walaupun tidak disebut yatim lagi karena dia sudah balik, tapi tetap dikekalkan nama yatim. Ini namanya i'tibar mayaul, i'tibar makana. Maka boleh mengawinkannya wanita dengan izinnya wanita kepada hakim, dengan sebab sudah balignya wanita secara syarak karena usianya sudah 16 tahun. Nah, untuk menetapkan seseorang anak sianu, boleh wanita, si fulan bapaknya si fulan, boleh wanita? Tidak boleh, harus laki-laki. Tapi 4 wanita itu menyatakan, kami bersaksi bahasanya si fulan ini lahir dari rahim si fulana. Kemudian dengan 2 orang saksi laki-laki, si fulana adalah istrinya si fulan. Berarti secara tercakup dia telah menisbahkan ini anaknya si fulan. Wallahu alam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.